Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak Guru. Apakah sehat semua? Sehat, Pak Guru. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua, Pak Guru. Hadir semua ya. Tidak ada yang tidak sekolah ya. Nah, pertahankan ini, kalian harus terus sekolah dan terus juga sehat. Paham? Paham. Sekarang anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Apa yang kita pelajari betul-betul kita berdoa. Ya, Bapak tunjuk Hermansyah di depan. Silakan. Ya, topinya dibuka. Ya, silakan Yura. Sekarang anak, siapkan alat tulisnya dulu. Kasih keluar semua alat tulisnya. Ya, siapkan semua alat tulisnya. Bukunya ya. Nah, sekarang rapikan pakaiannya. Coba lihat pakaiannya. Kalau ada di luar masih masuk. Supaya betul-betul rapi kita belajar. Semua sudah rapi? Ya. Nah, sekarang anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan bernyanyi dulu. Menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, ya. Supaya apa? Supaya rasa nasionalisme kalian itu kita perjaga untuk mencintai Indonesia yang merdeka tentunya ya. Nah, sekarang semua dimohon berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Ya, perhatikan semuanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, tangan semuanya. Nah, sekarang silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar PowerPoint. Gambar pertama adalah gambar kelas apa itu? Bapak? Ya, berlari. Ya, itu jalan santai. Siapa pernah sih jalan santai atau lari pagi? Siapa pernah? Semua pernah? Kalau olahraga, siapa pernah olahraga di sini? Oke, silakan turunkan dulu tangannya. Ketika kalian berolahraga, bagaimana yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa senang? Senang. Apakah kalian merasa capek? Apakah keringat kalian keluar? Keluar. Ketika kalian berolahraga, keringat kalian keluar.
kedua, kalian merasa capek, kalian merasa senang, di situ organ pengendara kalian bekerja dengan baik, ya. Nah, kalau gambar yang kedua, gambar orang sedang apa itu? Sepeda. Ya, gambar orang bersepeda. Apakah anak-anak sering bersepeda di sini? Pernah? Bagaimana kalian rasakan ketika bersepeda? Nah, ya, kalau sore hari, Bapak lihat biasanya di jalan kalian sering bersepeda. Siapa itu yang sering bersepeda itu? Ya, ini sering bersepeda dia. Kalau sering bersepeda, tubuh kita menjadi apa? Menjadi sehat. Jantung kita juga akan sehat, ya. Karena jantung kotor-kotor pada jantung kita bekerja dengan baik. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang penyakit apa yang kita pelajari? Ya, tentang anemia. Apa lagi? Ya, ada varises. Apa? Ya, ada stroke. Apa? Ya, jantung koroner. Apa lagi? Hah? Ya, hipotensi. Nah, itu pembelajaran kalian kemarin. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara pencegahan dari penyakit-penyakit gangguan organ pengendara darah manusia. Nah, jadi Bapak harap ketika anak-anak mengamati video tentang gangguan atau pencegahan organ pengendara darah manusia, Bapak harap anak-anak mengetahui apa saja pencegahannya. Juga Bapak berharap anak-anak juga mengetahui tentang jenis-jenis pantun, ya, ciri-ciri pantun, dan juga membuat tentang pantun. Paham? Kalian siap? Iya. Ya, coba lihat dulu. Tepuk sukses. Di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Yes, yes, yes. Coba sekarang dulu tepuk semangat, supaya semangat mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat. Nah, sekarang anak-anak amati video yang ada di layar PowerPoint. Semua amati dengan baik. Sementara ada yang bertanya, Bapak juga akan menjelaskan. Pernahkah sobat membuka jendela kamar seperti yang Anda lakukan di pagi hari? Apa yang sobat rasakan? Kita akan merasakan segarnya udara pagi karena udara kamar berganti dengan udara yang baru. Itu adalah salah satu cara aljabi untuk menjaga kesehatan. Adakah cara yang lain untuk menjaga kesehatan? Tentu saja dengan berolahraga. Teman-teman Algari Edu, Bayu, dan Andi pagi ini sedang bersepeda santai. Algari melambaikan tangan kepada mereka. Tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah khususnya jantung? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti video pembelajaran cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia berikut ini. Bersepeda dengan santai akan membantu irama detak jantung sehingga otot-otot jantung akan dapat bekerja dengan baik. Penelitian British Medical Association menunjukkan bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam sepekan bermanfaat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50%. Organ jantung sangat penting bagi kehidupan kita karena jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa darah dari seluruh tubuh manusia. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki fungsi membentuk makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan zat lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun kelainan diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu jantung perlu dijaga kesehatannya. Jantung
koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan terjadi karena endapan lemak berupa kolesterol pada lapisan dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Sobat rumah belajar, selain jantung koroner, beberapa penyakit pada peredaran darah manusia dan cara mencegahnya. Pertama, hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Cara mencegah hipertensi yaitu dengan melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi garam, kafein, alkohol, serta rokok. Penyakit peredaran darah manusia kedua yaitu hipotensi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Cara mencegah hipotensi yaitu banyak minum air putih dan garam, menghindari minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, dan tidak makan dengan porsi berlebih. Penyakit peredaran darah manusia ketiga yaitu varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena. Umumnya terlihat di kaki. Cara mencegah varises yaitu dengan olahraga teratur, tidak duduk dengan melipat kaki, dan menjaga berat badan ideal. Penyakit peredaran darah manusia yang keempat yaitu anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Cara mencegah anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Penyakit peredaran darah manusia yang kelima yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Cara mencegah leukemia yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, memeriksa tubuh secara rutin ke dokter, dan perbanyak konsumsi sayuran brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. Sobat rumah belajar, ingat nasihat orang tua kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karenanya mari kita cegah agar kita tidak terjangkit penyakit, salah satunya penyakit pada organ peredaran darah kita. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati video tentang cara pencegahan gangguan organ peredaran darah manusia. Sekarang, Bapak bertanya dulu, bagaimana cara mencegah gangguan organ peredaran darah manusia? Siapa tahu? Gimana caranya? Ya, apa yang manusia? Ya, yang pertama dengan berolahraga. Apalagi? Siapa yang tahu? Cara mencegahnya selain berolahraga. Siapa yang tahu? Ya, yang manusia lagi apa? Ya, menjaga pola makan sehat. Nah, siapa lagi? Siapa tahu bagaimana cara pencegahannya supaya penyakit-penyakit gangguan organ peredaran darah manusia itu tidak menyerang tubuh kita? Siapa? Dengan cara makan makanan yang sehat. Juga cara pencegahan gangguan organ peredaran manusia. Apalagi? Tidak stres. Ya, tidak stres juga menyebabkan kita sehat. Kalau kita stres, penyakit akan mudah masuk ke tubuh kita. Paham? Nah, bagaimana lagi cara pencegahannya? Misalnya kalau anemia, bagaimana cara pencegahannya? Siapa maksudnya? Ya, betul Penny. Caranya tidak begadang. Ya? Kalau kita begadang, tentu apa? Tentu kita apa? Di proses belajar pagi hari kita akan mengantuk. Apa aku tanya? Apakah anak-anak di sini ada yang mengantuk? Tidak. Tidak ada? Nah, kalau stroke, bagaimana cara pencegahannya? Apa yang harus kita hindari? Siapa mainnya? Ya, apa ini? Ya, stres itu kita harus hindari. Apalagi? Tidak apa lagi biasanya? Minum-minuman apa tadi di situ? Ya, minuman alkohol. Kita tidak boleh minum alkohol. Apalagi selain itu? Ya, apa? Tidak merokok. Ya, tidak merokok juga cara pencegahan kita supaya organ kita menjadi sehat. Ya. Nah, penyakit apa saja yang mengganggu organ peredaran manusia kita?
Penyakit apa saja? Ya, apa? Apa? Ya, varises. Siapa lagi? Tahu? Selain varises. Ya, kita apa? Jantung koroner. Apa lagi? Ya, ada stroke. Ya, apa? Anemia apa? Ya, hipotensi. Nah, jadi coba perhatikan dulu ke depan semuanya. Coba setiap kelompok Bapak tunjuk ya. Kelompok satu dulu. Coba pilih dari salah satu di sini yang termasuk mengandung zat besi banyak. Coba kelompok satu. Felina, ambil dulu salah satunya. Maju ke depan. Yang mengandung zat besi yang banyak dari buah-buahan dan sayuran ini. Ambil dulu satu, mana? Ya, sekarang berdiri di sini. Nah, berdiri dulu ya. Nah, kalau kelompok dua sekarang maju, ambil di sini ada sayur ada buah yang banyak mengandung vitamin C-nya. Ya, Malaysia. Ya, silakan berdiri sini. Nah, sekarang kelompok tiga. Di sini banyak mengandung vitamin C dan banyak mineral. Ya, maju ke depan. Yang mana? Ya, tomat. Nah, ini juga Bapak yang pegang apelnya ya. Nah. Jadi, cara pencegahan kita supaya tidak terserang gangguan organ dalam manusia itu pertama sehat. Ya, kalau tubuh kita sehat tidak akan masuk gangguan organ dalam manusia. Yang pertama dengan cara berolahraga. Coba dulu lari di tempat. Coba Herman lari di tempat. Bapak itu 1, 2, 3 lari di tempat. Ini juga. Ya. Oke, stop. Nah, itu salah satu contoh dulu. Apa yang sehat itu? Kaki kita sehat, kita terhindar dari varises. Yang kedua, jantung kita sehat, paru-paru kita sehat. Juga yang terakhir adalah tubuh kita tetap ideal. Kalau kita gemuk nanti udah saya stroke. Ya, jangan harus tetap semangat olahraga ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara makan makanan yang sehat. Ya, hindari makan yang banyak mengandung kolesterol. Tahu itu? Supaya tidak kolesterol, tidak kita memakan banyak yang mengandung lemak. Ya. Nah, coba dulu Felina, angkat tangannya. Nah, ini adalah sayur apa? Kangkung. Ya, ini kangkung. Ini diolah. Siapa di sini pernah makan sayur kangkung? Saya. Ya. Oke, turun tangan. Semua suka sayur kangkung di sini? Suka. Ya, sayur kangkung ini banyak mengandung zat besi. Ya, jadi kalau misalnya kakak-kakak kalian, mama kalian habis haid, konsumsilah sayur kangkung. Itu cepat menyehatkan, memulihkan tenaga kita, karena banyak mengandung zat besi. Nah, yang selanjutnya, buah apa yang dipegang? Lemon atau jeruk, ya. Jeruk ini banyak mengandung vitamin apa? Ya, vitamin C. Ya, dengan kita sering minum jeruk, vitamin C apa yang sehat? Kulit kita juga sehat, ya. Kulit kita juga sehat, tubuh kita juga sehat, dan darah itu juga sehat. Nah, selanjutnya apa ini? Tomat. Siapa di sini pernah makan tomat? Sambal ada tomatnya. Semua suka? Kalau sambal gabung kalian suka tidak? Ya, biasanya dia bisa makan tomat. Tomat ini bagus. Selain dia memberikan vitamin C banyak, mineralnya juga antibodinya ada. Ya. Mata juga bagus untuk tomat. Nah, ini apa? Apel. Kalian sering tidak makan apel? Ya, di apel ini banyak juga mengandung vitamin mineral yang sehat untuk tubuh kita. Paham? Nah, kasih sekarang Bapak kembalikan ini. Kalian sekarang mulai dulu. Nah, Bapak tanya sekarang. Apakah kalian tadi sudah dua? Olahraga, makan makanan yang sehat, hindari makanan yang mengandung kolesterol, yang berlemak. Sekarang, apakah kalian mudah stres tidak? Orang tua kalian pernah tidak kalian lihat pusing atau stres? Pernah? Nah, tadi supaya orang tua kalian stres kalian harus apa yang ditindakannya. Nah, bila meskipun kita makan sehat, kita berolahraga, tetapi pikiran kita stres, itu akan banyak gangguan penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Karena semua bersumber dari
supaya hilang stres itu. Dengan cara orang bilang biasanya healing atau hiburan. Misalnya kalian kemana ke pantai, ke senang pikiran, kalau sudah hilang stres kembali ke rumah. Ya, atau berolahraga. Kalian berolahraga juga mampu menghilangkan stres. Ya, mengerti? Nah, yang terakhir, kita harus tetap menjaga postur tubuh kita, ya, supaya tetap ideal. Tidak boleh terlalu gemuk. Kalau kita terlalu gemuk, penyakit itu mudah. Yang paling mudah adalah penyakit stroke, ya, atau jantung koroner. Jadi tubuh kita harus tetap ideal, tingginya dengan besar berat badannya. Paham? Nah, amati video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dokter. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tema 4 yaitu menjawab pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran ini, kalian akan bisa memahami amanat yang disampaikan dari pantun. Selain itu, kalian akan mengetahui jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan cara pantun. Isi, makna, dan amanat pantun. Pantun merupakan salah satu jenis merangkai kata yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau maksud tertentu. Isi atau makna adalah tujuan di bawah pantun tersebut. Pantun bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun, maksudnya, dan perintah. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Baiklah, coba perhatikan contoh pantun berikut. Sore hari berawan indah, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia, yaitu pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berdasarkan isinya, pantun menjadi pantun belakang, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Coba perhatikan pengertian pantun yang berdasarkan usia. Pantun anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Pantun orang muda itu pantun mengenal kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, adat istiadat, adat budaya, agama, dan nasihat. Adapun pengertian pantun berdasarkan isi. Pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Lalu, pantun nasihat. Pantun nasihat biasanya adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat, moral, budi pekerti, dan lainnya. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Pantun kiasan. Pantun kiasan pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang menarik atau yang tersirat. Perhatikan ciri-ciri pantun berikut ini. Yang pertama adalah pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, 2 baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran,
Dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Baiklah, sekarang kita berkreasi yuk. Nah, kalian telah memahami macam-macam. Nah, kalian tadi sudah mengamati video tentang pantun. Sekarang Bapak mau tanya dulu kepada anak-anak. Apa saja ciri-ciri pantun itu? Ya, apa yang manusia? Ya, maksudnya KBAB. Bentuknya? Kenapa? Ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Apa ada lagi? Ya. Ya, setiap bait terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Ada lagi? Pantun juga berisi tentang isi dan sampirau. Ya. Nah, kalau jenis-jenis pantun, apa saja jenis pantun? Ya, ada pantun teka-teki. Pantun apa lagi? Ya. Ya, pantun jenaka. Apa lagi? Ya, pantun nasihat. Jadi, itulah jenis-jenis pantun. Dan masih banyak jenis pantun lain. Ada jenis pantun tentang cinta. Ya. Kalau jenis pantun jenaka, jenis pantun tentang hal-hal lucu. Ya, kalau ada pantun itu bersifat lucu-lucu, itu termasuk jenis pantun jenaka. Kalau ada misalnya jenis pantun yang bersifat nasihat, itu tentu pasti pantun tentang nasihat. Paham? Nah, ya, sekarang coba kita amati dulu. Nah, oke, coba yang pertama. Batman punya sahabat Robin. Berdua pergi ke negara Armenia. Pertinggi kadar hemoglobin agar terhindar dari anemia. Jadi termasuk jenis pantun apa kira-kira? Siapa tahu? Jenaka atau nasihat? Ya, tentang nasihat. Nah, coba yang gambar yang kuning kita baca sama-sama. Ikan di dalam peti, paling enak dicampur terasi. Gayanya ada gaya selebriti, tapi dompetnya agak berisi. Ya, ini pembahasan tentang apa kira-kira itu? Ya, tentang jenaka, itu sindiran ya. Coba yang hijau, kita baca sama-sama. Ya, coba ulang baca dengan semangat. 1, 2, 3. Tempat yang paling nyaman adalah rumah. Rumah itu tempat ada obat dan berdarah. Obat apa namanya itu? Ya, ini termasuk jenis pantun apa? Ya, teka-teki karena ada sebuah pertanyaan. Ya, harus ada yang dijawab. Itu namanya pantun teka-teki. Ya, anak-anak, sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, yang di sini adalah kelompok A, yang di sini adalah kelompok B, dan di sini adalah kelompok C. Paham? Nah, kanan. Anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Ya, oke. Oke, duduk dengan rapi. Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya dengan bahan ajarnya. Pak. Oke, sudah? Anak-anak coba dulu perhatikan. Ya, anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kalian mengerjakan LKPD. Yang pertama, alat dan bahannya disiapkan, yaitu pulpen, pensil, buku siswa, dan bahan ajar. Kalian sudah ada itu, ada bahan ajarnya, ada buku siswanya.
manusia. Yang kedua, kalian akan mengerjakan atau menuliskan cara pencegahan dari 7 penyakit yang ada. Yang ketiga, kalian akan membuat ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Yang keempat, kalian akan menentukan ciri-ciri pantun yang ada dalam teks. Dan terakhir, kalian akan membuat tentang pantun. Paham? Paham. Nah, anak-anak, jadi dalam kalian berdiskusi tidak ada yang tidak kerjasama. Semua harus aktif, ya. Semua harus mencari jawaban. Paham? Tidak ada yang hanya bermain. Paham? Karena semua Bapak akan nilai, ya. Paham? Paham. Jadi jawabannya kalian bisa cari di buku paket yang ada, buku siswa, dan juga di bahan aja. Mengerti? Paham? Nah, sekarang kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Sekarang kalian kerjakan. Hah? Nah, di nomor 1 itu kalian centang di situ ya. Yang mana termasuk cara pencegahan gangguan organ pencernaan manusia. Ya. Oke, baca baik-baik OTPD-nya. Kerjakan sama-sama. Nah, tadi yang mulai cepat nah. Tadi yang mulai cepat. Pak, tidak lupa. Sudah masuk ke dalam pencegahan apa merokok termasuk tidak? Oh ini makan yang harus. Tentang di sini, Pak. Ya, tentang di situ. Tentang di gambarnya tentang. Ya, di nomor 1 itu langkah yang itu kalian tentang yang mana menurut kalian cara pencegahannya. Di situ baik beragam gambar. Ada gambar orang merokok, ada orang gambar vitamin C. Kerja. Ya, kerjasama. Ya, tentang di gambarnya nah. Yang tentang gambar yang nomor 1 ini. Ya, yang mana termasuk dia di sini cara pencegahan gangguan organ pencernaan manusia. Ya. Ya, nomor 1 itu centang di gambarnya. Langsung centang, beri tanda centang. Gedang. Kita saja. Jadi secara umumnya nomor 1 ya. Saja. Dari nomor 2 itu kalian akan menuliskan cara-cara pencegahannya. Ya. Baca ya. Nah, sudah bagus. Ada yang kita nomor 4, ada yang nomor 3 ya. Mulai bacakan ya. Mulai
giliran kau sholat dulu, ya. Ya, ini satu kesalahan. Ingat. Ya, tulis ini. Ya. Tulis ini. Ini dong tulisnya. Anemnya. Kalau lepas ya. Ya. Nah, ini cara pencegahannya. Mas. Ya, ini apa cara pencegahannya? Mana ada itu? Ya. Pakai alat berikutnya bacaan jawabannya. Ya. Giliran nanti menulisnya ya. Giliran menulisnya ya. Ya. Ya, itu. Ya. Nah, sekarang tulis ini cara pencegahannya. Giliran sekarang. Satu-satu, ini dulu baru bacakan. Coba di sini, Maka, dulu. Orang dulu. Ayo, mana? Di sini. Ya. Nah, yang lain buat memang pantun dulu, ya.
Ya, kerjasama ya. Kita akan begitu. Ya, giliran menulisnya ya. Nah, sekarang cari jawabannya, kita kasihkan temannya. Anak-anak, sudah semuanya? Sudah? Ya. Jadi yang sudah sekarang kumpul dulu sama Bapak. Ya, satu perwakilan kelompoknya kumpul. Ya. Sudah semuanya sudah. Besok kita akan membahas atau kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Paham? Paham. Kemarin anak-anak sudah membuat LKPD, ya,
Sudah semua selesai kemarin? Sudah siap untuk mempresentasikan pada pagi hari ini? Siap. Jadi anak-anak akan mempresentasikan hasil LKPD yang anak-anak buat kemarin ke depan, ya. Jadi Bapak harap dalam kalian mempresentasikan betul-betul kalian tidak ada lagi yang tertawa, ya. Biasakan, tapi tidak apa-apa. Harus penuh percaya diri. Karena kenapa? Karena Bapak akan nilai. Jadi Bapak akan nilai yang juara 1, yang juara 2, yang juara 3 setiap kelompok yang tampil ke depan akan mendapatkan hadiah yang selalu persiapkan, ya. Dan juga setelah teman-teman kalian mempresentasikan, anak-anak atau kelompok-kelompok lain memberikan tanggapan dan saran dan masukannya. Paham? Paham. Kelompok berapa yang mau tampil yang paling pertama? Kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Bapak yang akan nilai itu bagaimana suara kalian, bagaimana kerapian kalian, ya, bagaimana kepercayaan diri kalian. Nah, kelompok 1, kelompok 2 perhatikan, kelompok 3 akan mulai mempresentasikan. Kelompok 3 Bapak silakan. Takut orang bersepeda, makan buat jeruk, makan yang sehat, berolahraga, minum air putih, makan yang bergizi. Anak Mia, banyak mengonsumsi sayur karena makanan yang kaya akan kandung zat besi dan vitamin C sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Hipotensi, minum air putih yang cukup, banyak antara 8 sampai 10 gelas per hari. Konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Konsumsi makanan yang cukup, mengandung garam, dan berolahraga secara teratur. Hipertensi, menghindari konsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi. Berolahraga teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan menjauhkan dari faktor-faktor pemicu stres. Leukemia, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, seimbang serta berbanyak minum air putih. Jantung koroner, olahraga dan istirahat secara teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minum minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Varises, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, dan menghindari pemakaian sepatu dengan tinggi. Stroke, menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Selanjutnya, ciri pantun sebagai berikut. Setiap baris terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 12 suku kata memiliki 9 dan isi. Terhadap AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jenis pantun sebagai berikut. Menaka pantun strategi pantun antena. ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, teman-teman atau kelompok 1, kelompok 2 yang ada ingin memberikan tanggapan sarannya, Bapak silakan. Ya. Sudah bagus tapi masih malu-malu. Ya, sudah bagus tapi malu-malu. Ada satu orang yang masih malu-malu, ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin kelompok 2 yang memberikan tanggapan sarannya. Sudah bagus tapi masih terlalu cepat. Ya, sudah bagus katanya, tapi masih terlalu cepat kalau membacanya, tapi tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi
Bapak lihat kelompok 3 sudah bagus semuanya, pembacanya juga sudah bagus, nyaring ya. Tapi ada berikan tanggapan saran dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kedepannya lebih baik lebih bagus. Paham? Nah, kelompok 3 silakan duduk. Nah, kelompok 3 sudah mempresentasikan tadi. Sekarang Bapak mau pilih lagi untuk kalian. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau duluan? Ya, kelompok 2. Coba silakan maju ke depan. Yang lain siap-siap kalau ada tanggapan dan saran bisa masukkan. Ya. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 kalian perhatikan, kelompok 2 akan mempresentasikan. Jadi, Bapak persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil RKPD yang akan dibuat. Kelompok 3 kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kelompok 1, kelompok 3 yang mau memberikan tanggapannya, Bapak persilakan. Saya Pak. Ya. Suaranya kecil. Iya, sudah bagus katanya. Tapi Pak. suaranya masih kecil ya. Sudah bagus, aku masih ketawa. Iya, sudah bagus. Misalnya yang pertama ya. Mungkin kelompok 1 ada tanggapan misalnya? Saya Pak. Ya. Tapi masih tak tertahan. Ya, masih terkandas-kandas membacanya ya. Belum lancar lagi. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Ya. Menurut Bapak, apa yang kalian presentasikan tadi itu sudah bagus. Bapak lihat ya. Jawaban kalian sudah bagus kok tadi. Cuman memang dalam membacanya, mempresentasikan itu masih kecil suaranya. Kalau mempresentasikan itu harus keras suaranya supaya kelompok 1, kelompok 2 mendengar dengan baik apa yang teman-teman baca. Paham? Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, jadi kelompok 1 Bapak silakan untuk mempresentasikan hasil RKPD yang telah dibuat. Untuk itu kelompok 1 Bapak silakan. Alkohol,
berpijak sampaikan nasihat, tadi belajar kuat pendidikan, pada olahraga dan makan sehat, darah-darah yang berbuat. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karya yang telah dibuatnya. Jadi, apakah ada tanggapan yang salahnya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, yang mana dulu? Ya, kurang bagus katanya masih terlalu cepat ya. Di pertama, yang kedua? Ya, suaranya masih pelan ya, tapi sudah bagus. Apa yang sampaikan itu materinya jawabannya terasa sudah bagus semua, tapi masih ada suara-suara kalian masih kecil ya. Jadi kedepannya masih keras suaranya ya, supaya dapat hadiah. Tapi teman-teman lain bisa mendengar dengan baik apa yang dibuat. Paham? Ya, tetap semangat untuk kelompok 1 terus belajar, pembelajaran depannya pasti akan lebih baik ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang untuk kelompok 1. Ya, anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Bapak lihat semuanya sudah bagus ya. Jawabannya, segi jawabannya Bapak rasa semua sudah bagus, tetapi hanya dari bagaimana kalian mempresentasikan, bagaimana kalian membaca pantunnya, itu masih beberapa yang kurang ya. Membaca pantun itu harus intonasi jelas juga, mimik suara kita juga harus betul ya, supaya pantun itu kelihatan bernyawa, jadi orang betul mendengarnya dengan baik ya. Kalau untuk versi membaca pantunnya tadi Irfan bagus sudah jelas suaranya, ada intonasinya ya, tapi sekiranya ya. Tapi kalau kelompok 1 tadi sudah bagus semuanya, hanya membaca pantunnya mungkin masih kurang sedikit ya. Tapi yang lainnya sudah keras suaranya, pelannya bagus Bapak. Jawabannya sudah bagus juga. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, anak-anak, Bapak akan memberikan kalian hadiah ya. Yang juara 1, yang juara 2, yang juara 3, Bapak lihat tadi keseluruhannya setiap kelompoknya ya. Bagaimana kalian waktu kerjasama, bagaimana kalian waktu untuk mempresentasikan ya. Ada sedikit hadiah buat Bapak supaya kalian itu ke depannya lebih semangat. Paham? Paham. Nah, coba iya dulu. Tepuk semangat. Baru dapat hadiah kalian semangat ya. Nah, jadi anak-anak, Bapak umumkan. Nah, yang juara 2 dulu ya. Jadi yang juara 2 yang Bapak lihat pemenangnya adalah kelompok 2. Silakan Mas. Ya, kelompok 2 mendapatkan 4 minumannya. Tetapi istirahat untuk diminum ini. Ya? 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 Simpannya dulu ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kedua. Nah, sekarang yang juara 1 ya. Yang juara 1 adalah Bapak lihat dari segi semuanya adalah kelompok 4. Belum tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tidak kelompok 4? Iya. Ya, supaya seru sedikit. Jadi pemenangnya juara 1 adalah kelompok 1. Oke, kelompok 3. Ya, Pak. Kelompok 3 yang juara 1. Ayo, kamu kelompok 3. Ya, pagi semuanya kalau dapat gue pada dia semangat pagi ya. Menghadap sana dulu, baru kita ini. Ya. Ya ini. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 kali ini memang juara 1, tapi kedepannya belum tentu juara 1. Kalau kelompok 3 pertahankan, kelompok 3 itu ya. Sekarang silakan dulu.
Bagaimana kalian sudah bagus semua? Sekarang mau tanya dulu. Ada tidak materi yang anak-anak belum pahami? Ada? Semua sudah paham? Nah, kalau begitu Bapak yang tanya untuk penguatan agar kalian lebih paham. Ya? Karena setelah ini kalian evaluasi. Ya? Nah, jadi anak-anak, apa saja gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia? Siapa tahu? Apa saja penyakit gangguan-gangguan organ manusia? Apa? Ya, stroke. Apa lagi? Varises. Ya. Varises. Ya, itu. Varises. Anemia. Ya, Leukemia. ya, leukemia. Varises. Ya, stroke. Varises. Nah, jadi apa yang anak-anak sampaikan itu sudah semua benar. Ada jantung koroner, ada hipertensi, ada hipertensi, ya, dan juga ada leukemia. Nah, selanjutnya, kalau cara pencegahannya penyakit yang ada di gangguan organ peredaran manusia, apa saja? Bagaimana cara mencegahnya? Siapa tahu? Bagaimana cara mencegahnya? Ya, berolahraga. Apa lagi? Ya, bersepeda. Apa lagi? Senam. Apa lagi? Ya, makan makanan yang sehat. Minum air putih. Apa lagi? Ya, berolahraga. Nah, yang kita hindari apa? Supaya organ peredaran sehat. Ya, hindari merokok. Apa lagi? Ya, minum minuman beralkohol. Apa lagi? Ya, karena jenis itu berpengaruh. Apa lagi? Ya, makan-makan yang berlemak. Nah, jadi yang terakhir, bagaimana kalian itu menjaga postur tubuh kalian tetap ideal, ya? Tidak boleh kita terlalu gemuk, tidak boleh kita terlalu gemuk. Paham? Nah, kalau jenis-jenis pantun, apa saja jenis pantun itu? Ya. Ini itu jenis pantun, oke? Ya, pantun jenaka. Ya, pantun sehat. Ya, pantun jenaka. Kalian sudah paham semuanya? Sudah? Ya, anak, sekarang Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan anak. Paham? Paham? Ya. Tidak boleh dulu diminum itu ya, tidak boleh ya? Tidak boleh, karena dalam proses membaca kita sama-sama ya. Ya, dan ada yang bermain ya. Ya. Dan anak, hari ini kita akan melakukan soal evaluasi juga. Kalian akan menjawabnya. Soalnya soal esai. Ya, kalian kerjakan nanti di belakangnya. Paham? Soalnya ada 5 nomor, kalian kerjakan dengan baik. Baca pertanyaannya apa yang ditanya. Tidak ada yang menyontek. Paham? Tidak ada yang bermain. Kerjakan baik-baik. Bapak mau lihat bagaimana kerja kalian. Mengerti? Ini ya, tidak ada yang menyontek. Belakangnya, kelihatan di belakangnya. Namanya di belakangnya, tulis namanya. Ya. Baca baik-baik soalnya. Ya. Selesai itu ya, tulis di belakangnya. Baca soalnya apa yang punya soal. Kerjakan di baliknya. Baca soal nomor 1, pertanyaannya baca. Supaya kalian
terbiasa mengerjakan soal-soal harusnya. Jangan ketahui ya. Ya, apa? Jangan dulu baik. Kan? Waktu yang Bapak berikan 20 menit ya. Baca soalnya. Ini jadi kelasnya. Ya, Mike. Intinya ini saja yang kamu ketahui ya. Yang kerja sama ya. Waktunya cukup lama anak dikerjakan baik-baik ya.
Ya, jadi itu nah. Ya, sampiran. Jadi di mana puisi itu kalian bisa menentukan mana kalimat sampiran dalam puisi itu. Mana isi ada sampiran. Diulang lagi itu mana sampiran. Ini saja di situ. Jangan tahu ya. Sama ya. Ya, cari di dalam puisi itu yang mana sampiran. Kalimatnya yang mana sampiran. Kalimat apa itu? Yang mana sampiran di situ. Ya, kerjakan saja. Sampiran itu biasanya
semua ini kelompok 3 sudah ini. Ya, kelompok itu ya. Kelompok 2 sudah? Ya, mana jawabannya? Ya, perhatikan dulu anak semuanya. Coba dulu yang rapi dulu sekarang. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya anak-anak, kalian sudah tadi mengerjakan evaluasi yang Bapak berikan. Bapak akan periksa berapa orang yang nanti remedial dan berapa orang yang pengayaan. Ya. Nah, kita bahas dulu sama-sama soalnya. Soal yang kalian kerjakan tadi. Yang nomor 1, amatilah gambar. Tuliskan cara pencegahan gangguan organ peredaran darah yang dialami pada gambar di atas. Ya, termasuk ini siapa dia? Ya, termasuk jenis penyakit jantung koroner. Cara pencegahannya melakukan olahraga dan istirahat, menjaga pola makan sehari-hari yang sehat, menghentikan kebiasaan merokok atau minum minuman alkohol. Yang keempat, menghindari stres berlebihan dan menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal. Yang nomor 2, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan cara pencegahan penyakit varises. Pertama, ketika beristirahat atau tidur, kaki kita harus bagaimana? Harus diluruskan. Ya. Nah, yang kedua, hindari berdiri terlalu lama. Ya. Yang terakhir, istirahat yang cukup dan rajin berolahraga. Ya. Nomor 3, tuliskan kalimat sampiran pada teks pantun di atas. Kalimat sampirannya adalah sawah luas seperti surga, cahaya merah tidak terpancar. Itu termasuk sampiran. Nah, kalau intinya jangan malas untuk olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Ada yang mudah tadi itu? Ya. Nah, yang keempat, menurut pendapatmu apa jenis pantun di atas dan jelaskan. Pantun jenis pantun apa tadi soalnya? Ya, tentang pantun nasihat. Kenapa? Karena ada nasihat yang sehat untuk menjaga organ peredaran manusia. Paham? Ya. Nah, sekarang anak-anak, kegiatan kita kemarin dan hari ini semua sudah terlaksana dengan baik. Sekarang kita akan menyimpulkan materi apa yang kita pelajari. Ya. Anak-anak, materi apa saja yang kita pelajari? Siapa tahu? Ya. Ya, tentang jantung koroner. Apa? Ya, stres juga. Apa lagi? Stroke. Ya. Ya, varises. Ya, hipertensi. Ya, tentang pantun. Ya, kimia. Ya, leukemia. Ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Siapa masih ingat bagaimana cara pencegahannya?
yang mengulang atau di bawah remedial atau di bawah nilai KKM, dan siapa yang pengayaan. Ya, jadi anak-anak belajar ulang di rumah apa yang mau pelajari. Paham? Paham semuanya? Tetap semangat belajar terus agar cita-cita yang anak capai itu bisa dicapai. Ya, bisa dicapai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, yang berdoa siapa yang berdoa? Ya, begini ya. Ya, semua berdoa. Ya, silakan duduk. Nah, apa akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.